tetap milik lagi atau peruli sama badut. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Ibu Hajah Mulia SKM MSI, salah. Yang saya hormati dan saya banggakan Muspika. Ya, alhamdulillah hari ini Pak Kapolsek langsung hadir pada acara hari ini. Kemudian yang saya hormati kesepuhan kita Ketua MUI Kecamatan Kebesik yang alhamdulillah sehat walafiat. Kemudian yang saya hormati supplier dari PT Rizki, ya, saya hormati. Kemudian yang saya hormati para agen yang alhamdulillah hadir. Tidak lupa para pers yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya cintai ibu-ibu penerima BPNT atau sembako anu garelis kasih pesos ujung pemasok ya. Juga di sini saya didampingi Ibu Korda, koordinator daerah tentang program BPNT. Ada pendamping ada jadi pendamping ada dua, ada TKSK, ada pendamping BPNT. Ada nggak? Nah, nanti saya kepala dinas ini terhadir. Dia tahu nggak? Tahu? Iya, oke, nggak apa-apa. Kemudian para agen, mana agen, coba lihat mukanya agen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi ya. 8 ya? 9. Agen gimana agen? Sebenarnya. Mukanya di sini seperti keluarga penerima manfaat juga di Sama sorot desa. Sama sorot desa. Wih, sorot desa ini paling rajin ya bikin berita kaitan dengan BPNT. Pokoknya jangan sedih. Makasih ya sudah peduli kaitan dengan program pemerintah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, terima kasih. Ini sudah difasilitasi kaitan dengan launching ini. Ini launchingnya nih, kecamatan Pak Kapolsek. Ya, Pak Camat, kalau launching tingkat kabupaten kemarin sudah 4 kecamatan sekaligus saya muter, mulai dari Cimanggu, Cigelis, Majasari, Sakti. Itu launching tingkat kabupaten. Kalau launching tingkat nasional itu pertanggal 4 di Istana Negara. Ini launching tingkat kecamatan, ya. Bapak Ibu, perlu diketahui program BPNT ini adalah program pusat. Tujuannya antara lain adalah untuk meningkatkan gizi masyarakat yang masuk ke dalam data desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Apa itu desil 1, desil 2, desil 3, desil 4? Ngomongnya saya nggak enak. Orang yang kurang mampu, ya. Nah, tadi Pak Camat bilang, kok berkurang sih datanya? Nah, data ini berkurang. Yang awalnya 5.000 berapa?
5.500 sekian, sekarang jadi 3.500 sekian. Kenapa? Yang pertama, Bapak Ibu, lain ku presiden dicoret mah, lain ku menteri dicoret mah, lain ku gubernur dicoretnya, lain ku bupati, lain ku kepala dinas, lain ku camat, lain ku kepala desa dicoretnya. Bisa coba? Bapak Ibu sendiri punya datanya nggak bagus. Yang pertama, nick-nya masih pakai nick yang lama, masih pakai KTP heula dina data eta teh nick bantosan ya, carioskeun ka tetangga Ibu anu tadi nakenging kok tekenging. Yang pertama karena KTP di dalam TKS, data terpadu kesejahteraan sosial, datanya masih pakai KTP lama. Yang kedua, ada double nick kata kenal. Contoh, ibu menang, anak menang, tapi dalam satu kakak nggak boleh. Masih nggak hiji kene dina nomor nick kakak, tapi bantuannya ada dua, itu nggak boleh. Yang ketiganya, dia double bantuan, bukan sembako dengan PKH, bukan, tapi dengan program lain yang tidak boleh. Contoh, ibu menang BST, bantuan sosial tunai, menang juga BPNT, padahal itu nggak boleh. Yang terakhir, kenapa? Yaitu datanya masuk ke dalam kategori desil 4+. Desil 4+ itu adalah desil 1 sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 rentan miskin, desil 4 hampir miskin, desil 4+ sejahtera. Berarti ayat sejahtera pacaran banget dong. Itu tolong bantu Pak Kasos, operator yang di kecamatan, operator desa. Ini tugasnya siapa? Tugas TKS. Salah satunya membenahi data, memvalidasi data, membenahi kartu yang saldo nol dan lain sebagainya. Ini dua-duanya pendamping nggak hadir. Lucu ini, padahal dia adalah perpanjangan tangan dari dinas sosial, tapi nggak hadir dua-duanya. Mana siapa? Andri? Saya tanya. Oh belum. Pendamping. Ada TKSK, ada pendamping bansos pangan. TKSK-nya Pak Andri, bansos pangannya Pak Dodong. Saya lihat Pak Dodong sibuk dengan dunianya sendiri. Ya, jadi Pak Camat jangan segan-segan. Kalau pendamping yang nakal, sentil, laporan. Nggak pernah bikin validasi data, nggak pernah bikin laporan, nggak pernah bikin penyaluran laporannya. Laporkan langsung. Jadi saya nanti punya dasar untuk evaluasi pendamping. Ini sedang saya evaluasi semua pendamping se-Kabupaten Pandeglang. Jadi mereka pada gelisah semua. Ada apa ini pendamping? Alabatan camat. Mani sarariun ari rek dievaluasi sieun. Saya sudah melakukan evaluasi. Evaluasi program, evaluasi BPNT-nya, evaluasi pemasoknya, evaluasi agennya, evaluasi pendampingnya. Pemasok yang sudah bermasalah 2020 jangan main-main. Saya tegaskan sekali lagi. Sudah ada rekom itjen kaitan dengan kemahalan, kualitas dan lain sebagainya. Enggak, ulah diparahkeun deui. Agen sudah bikin fakta integritas. Berjanji di situ di dalam fakta integritas, bla 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 bla, tapi pas di bawah nurut keneh ka pemasok jaloba duitna ieu, kepala dinas mah teh duitan.
Awas nih agen. Ikutin dong, fakta integritas yang tanda tangan siapa? Agen. Ikutin apa itu fakta integritas? Adalah pertanggungjawaban kita di dalam melaksanakan pekerjaan. Ya, setelah membuat, jadi ibu tuh tahapan untuk program BPNT Pak Kapolsek perlu diketahui karena Polsek masuk ke dalam tim kor, camat tim kor, Korami, Kodim tim kor juga, kejaksaan tim kor juga, inspektorat tim kor juga, unsur media tim kor juga, ada cuma tidak semua. Tidak semua. Di situ ada unsur media. Humas masuk ke tim kor juga. Nah, di dalam tim kor 2020, kalau programnya 2021, ya saya harus buat SK Bupati dulu. Setelah bikin SK Bupati, baru rapat tim kor. Tanggal berapa kita rapat tim kor, Bu Pipin? Setelah rapat tim kor, semua tim kor rapat waktu itu, baru memanggil para agen menandatangan fakta integritas. Agen ada 213 dari 228. Saya rapatnya diatur jam 8 sampai jam 9 sekian orang, 30. Jam 10 sampai sekian orang. Nggak boleh di ruangan itu lebih dari 30. Sehingga kesannya kayak Bu keluar heula wayahna, nu ieu tahap kedua, nu ieu tahap katilu. Kayak ditulis nak mengusir. Buku teh menang loba-loba. Diatur sampai ke sore rapat itu. Supaya semua hadir untuk menandatangan fakta integritas si agen. Karena 213 nggak mungkin saya panggil semua. Dalam satu ruangan, aulanya kecil. Ulang main tulis ya harus jelas. Karena kita nggak mungkin. Saya bisa kena teguran. Kalau dipanggil semua 213 masuk ke dalam satu ruangan, ya nggak bisa. Oh ya ini bosnya Kadin ini ada di sana. Ini ketua Kadin kenapa di sini Pak? Ya jadi kaitan program ini tolong kawal, jangan membuat kegaduhan. Yang pertama, yang kedua, berikan manfaat buat masyarakat tidak mampu. Nggak boleh ngomong masyarakat miskin. Manfaatnya seperti apa? Ya contoh, ibu dapat bantuan ini. PKH dapat nggak Bu? Yang dapat PKH mana? Oh ada. Ya itu mengaruh KB. Berarti double ya. PKH-nya dapat, BPNT-nya dapat. Ibu udah berapa tahun dapat PKH? Lama sekali ya. Lama ya. Dari anak sekolah 4 Sampai sekarang MTS kelas 1. MTS kelas 1. 3. Kalau BPNT udah berapa tahun? BPNT lamun baheula Raskin. Dari Raskin ke Rasta. Dari Rasta ke Sembako. Dari Sembako ke dari BPNT ke Sembako ya sekarang. Dari 110.000 ke 150, terus akhirnya 200. Ibu di zaman Raskin dapat nggak? Berarti bisa berapa tahun? 3 tahun apa? 2011 saja udah ada Raskin. Udah lama ya. Terus ibu hayang terus bahagia bantuan. Terus sampai kakhiran 1 bulan 1 rumah. Abi ningali sepanjang jalan ieu kita rumah gororek waktu Kadin. Pokoknya mah targetnya 1 rumah itu kudu dibangun eta. Ningali masya Allah, karunya aman. Sanggup tuh? Agen sanggup tuh? Sisihkeun jakatna, ari agen makan padagang. Padagang mau buka leuwih. Lebih naik tak sisi ke 2,5% yang ngebantu sesama. Kan yang punya duit itu 200.000 dibalanjakan. Karena agen mah boleh ngambil keuntungan, ya boleh ngambil keuntungan dari keuntungan sisi
Jakatnya nanti dikelola. Silakan Pak Ketua MUI. Bangunlah rumah-rumah yang tidak layak huni di sini. Ulah KB di Kotoa. Rumah apa dinsos? Rumah yuk. Aduh, Pak Abdi kewalahan. Kadinsos deh. 2021 membangun rumah tidak layak huni 885. Ya, mudah-mudahan Pak dibantu dengan pemberdayaan begini kan bisa membantu. Jatuh abis kata mari numpuk di meja. Usulkan lagi, bahkan saya nanti mau ke kementerian juga minta bantuan rutilahu, Pak. Karena anggaran pemerintah daerah nggak cukup. Bayangin, rumah aja 7,5 miliar RTLH. Ngebayar surat keterangan miskin yang berobat itu 2,5 miliar dalam 1 tahun. Ngebayar PBI 1,9 miliar per bulan. Jadi mah dipaido baik. Kira mereka bangun jalanan. Habis begitu baik Pak Kiai. Jadi tolong bantu ya. Jadi kalau tidak dibantu dengan program-program pusat yang masuk ke daerah, dengan ada pemberdayaan masyarakat miskin ya, masyarakat miskin ngerasa terbantu, repot Pemda. Karena PAD kita terganggu dengan kondisi COVID sekarang ini. Pariwisata nggak jalan, hotel-hotel di kita terbatas. Kalau di Tangerang, kalau di mana ya benar, PAD-nya tinggi. Kalau di kita dari mana? Kan kalau BPNT nggak kena pajak, ya makanya masih sistem zakat mak. Itu gitu ya Ketua MUI. 1. Oh malah saya Ketua MUI ini luar biasa nih, hanya cikesik nih saya launching dihadiri Ketua MUI, tepuk tangan nih buat penontonnya. Saya senang nih kalau kayak gini. Jadi program pemerintah ini dibarengi dengan unsur-unsur keagamaan yang ada di daerah. Didukung. Nanti tulisnya nuhade Kak Jaka. Ketua MUI mendukung program BPNT gitu. Ketua MUI loh ini. Jadi lamun setuju ya Pak Ketua MUI ya dengan adanya zakat untuk membangun rumah tidak layak huni. Setuju tuh, setuju. Ibu punya duitnya aja setuju. Karena kita dari Pemda hanya 7,5 juta. Mbak ke wartawan. 1 rumah, mau cukup mana? Jakarta ke wartawan baik. Ini ya, zaman sekarang 7,5 juta paling ngebangun apa? Dibantu dengan anggaran-anggaran lainnya kan, kita juga terbatas. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Bantu Pak Camat, perbaikan data dengan agen. Kalau ada KKS 0, saldo kosong, segera cari solusinya kenapa, dipinta KTP-nya. Ya, jangan sampai jadi bebannya para agen, jadi hutang. Awas ini, saya nggak suka dengan cara itu. Aduh, gara-gara jadi agen. Ban motor harus hutang terus. Enggak, perbaiki itunya. Berapa yang tidak bisa dicairkan? Itu saya kemarin kedatangan dari Kementerian Sosial. Apabila ada yang saldo 0, KKS yang tidak bisa dicairkan, direkap, ditulis, nanti diperbaiki datanya. Jangan dijadikan beban mereka, kasihan. Si agen kan di mana gantianan? Kan barang masak gitu, ininya sekian. Gila-gila agen kalau logo hutang. Bener nggak? Kok jadi lalang meski agen? Agen kalau logo hutang tuh. Soalnya ibu keliling nih. Kan jadi beban agen. Bilang kalau ada yang begitu. Kita perbaiki datanya, ya, kasihan. Kalau jadi agen dengerin dong acuan pemerintah. Ulah ngadenge pengusaha bae, pedaknya gede, umpat ke belah dieu, pedak inang ieu. Jangan. Kita harus pro terhadap masyarakat miskin. Ya. Masyarakat tidak mampu, hampura. Jangan ngomong masyarakat miskin. Hampura. Agus ulah direkap. Masyarakat miskin tadi saya tarik lagi, bukan masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu. Ya, SKM pun saya ganti, surat keterangan tidak mampu untuk yang sekarang. Karena itu produk lama, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi, sehat semua, mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat ya. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka untuk launching pembagian atau penyaluran program BPNT
di Kecamatan Cikesik. Dengan ini kita dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ajmain sama Mbak Bu. Sebelum saya mengatakan lebih jauh, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muklas Ade Putra, perwakilan daripada Ketua Kadin yang memiliki PT Sumber Rezeki Bersama, gitu. Ya Bu. Terima kasih. Itu dan terima kasih juga kepada mediator dan panitianya sudah memberikan waktu dan tempat untuk saya di sini bercerita atau bermuzakarah dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Yang saya hormati terutama Ibu Kak Dinsos, Ibu Hajah Nuriyah, Ibunda. Mohon maaf Ibunda. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu eksis. Karena tugas fungsi beliau sangat luar biasa, karena Kabupaten Pandeglang ini kabupaten terbesar di ketimbang kabupaten yang lain. Kabupaten Pandeglang ini memiliki 35 kecamatan, 336 desa, kurang lebih mungkin begitu ya Bu. Begitu. Mudah-mudahan beliau selalu eksis dan kuat. Terima kasih Ibu Kadinsos. Yang saya hormati juga Bapak Camat selaku kepala wilayah yang ada di Kecamatan Cikesik, dan sebelumnya beliau diskusi berbincang-bincang dan saya diberikan masukan, pandangan, arahan, gambaran, dan hari ini sampai saya datang ke sini berkat beliau, gitu. Berkat beliau karena beliau yang tahu kondisi dan situasi yang ada di lapangan. Terima kasih Bapak Camat. Mudah-mudahan Bapak Camat diberikan kesehatan pula dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek sudah hadir, yang punya wilayah hukum, ketertiban, dan keamanan. Beliau hadir nanti, beliau akan memaparkan sedetailnya proses mekanisme yang ada di wilayah hukumnya ini, gitu. Terima kasih Bapak Kapolsek. Mudah-mudahan Bapak Kapolsek kuat dan eksis menjalankan tugas dan fungsinya. Amin. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Kadin, Kak Deden. Mohon izin Pak Ketua Kadin, Kak Deden, bukannya saya lancang, karena ini beliau memandatkan untuk saya sedikit memaparkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak terkait pemasok, gitu, yang akan direalisasikan baik hari ini maupun selanjutnya, gitu. Yang saya hormati Bapak Ketua MUI, alhamdulillah beliau sudah hadir di sini, dan tadi saya juga sempat kaget, langsung beliau memberikan fatwa-fatwanya atau tausiah-tausiahnya, doanya sangat luar biasa. Sebelum acara beliau doa dulu, mudah-mudahan di acara launching PPNT yang ada di Kecamatan Cigelis ini barokah, begitu. Barokah, amin. Atur nuhun. Cikesik ya, Cikesik, gitu. Dan kemarin saya sedikit berbincang dan diskusi dengan Ketua Kadin keterkaitan pemasok, Bu ya. Dan itu pun juga kita publikasikan di pinggir. Kalau persoalan harga itu Ibu bisa lihat sendiri di pinggir sebelah sana Pak. Itu di situ tuh. Sudah kami print dan rilis, silahkan Ibu di situ. Dan cuma memang kita hanya beberapa item, Salah satunya beras, telur, daging, kacang hijau, dan jeruk, gitu. Itu yang kami sajikan. Nah, jikalau ada yang kurang baik dari beras, telur, dan lain sebagainya, retur. Pendamping, mohon maaf tadi gak saya sebutkan apa namanya, agen yang saya hormati, Bapak Agen. Salam hormat saya. Nah, Pak Agen, Bu Agen, kalaupun ada barang yang tidak sesuai dengan prosedur, retur, kembalikan, jangan segan-segan. Kami terima itu, dan kami harapkan itu dari pihak daripada agen. Masyarakat pun juga, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sungkan-sungkan untuk mengadu kepada agen. Kalau misalkan ada telur pecah, gitu kan,
terus berasnya misalkan kurang bulan gitu Bu ya, kacangnya misalkan kurang enak, Ibu silahkan konsultasi kepada agen, biar agen konsultasi ke saya, retur aja, nanti kita siap ganti, nanti kita siap realisasikan kembali gitu. Dan kebetulan mohon maaf Bapak Insan Press, izin memperkenalkan diri, saya Mukas Ade Putra, perwakilan daripada PT Rezeki. Mudah-mudahan kita di sini berkolaborasi dan bisa bersinergi dan untuk realisasi kedepannya nanti gitu. Dan berbagai mekanisme perlu diketahui karena kemarin itu kita ikut regulasi baik dari kabupaten maupun dari pusat. Kita ikut regulasi dan mekanisme ketentuan dan ketetapan yang ada gitu. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadinsos tadi. Seperti itu. Jadi kita mungkin datang ke sini PT Sumber Rezeki bersama itu hasil daripada ketetapan dan ketentuan regulasi norma-norma yang berlaku di pemerintahan atau stakeholder yang ada di baik kabupaten maupun pusat gitu. Itu perlu diketahui Bapak Insan Press gitu. Dan kalaupun misalkan karena kemarin itu kan ada genjiwan gitu yang masuk, karena kita kan berputaran dalam arti berputaran mengisi gitu, bukan untuk kita saling geser, berputaran mengisi saja, berputaran mengisi dalam artian gini, lamun rezeki kadia gitu, kejuan kaditu, hanya itu saja gitu, hanya itu, tidak ada misalkan geser tidak ada gitu. Cuman kita kembali kepada regulasi dan ketentuan yang ada gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang kami sajikan ini bermanfaat bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak, dan mudah-mudahan kedepannya lebih bagus dan lebih baik. Dan ibu, bapak-bapak, kalau misalkan ada barang yang kurang baik, kurang bagus, retur, kembalikan kepada agen biar kembalikan kepada kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada retur. Ya, pas. Foto, bener nggak 10 kilo? Kan tulisannya 10 kilo. Pas? Lebih. Kalau lebih nggak apa-apa. Alhamdulillah. Sedapur baik. Harus lebih, sedapur separuh. Ada ya? Kurang. Ya, lebih. Terus. Mana terus? 1 kilo. Pas. Ibu KPM mana KPM? Tadi ya, Temur sana. Temur sah mana kalian? Temur. Temur sana ada. Aya. Tuh, endogna 1 kilo teh. Pas ya? Pas nggak? Lebih sedikit. Mana mau dikit? Iya. 1 kilo. 1 kilonya teh. Ibu, iya kak hoyong ibu, hoyong iya, manunya. Kalau ini daging mulus ya berarti. Kacang ini, ada jeruk juga. Masya Allah. Lebih sedikit. Ibu seneng nggak dapat ini? Senang. Cobaan Terus amis terus bulan apa yang naon? yang daging. Daging? Ibu buka bisi lain jeruk. Lain jeruk. Jin. Rasanya. Ayam nak. Ya. Biasa. Berat. Dia bayar dah. Orang di bawah ini. Iya jarak tidurnya. Kelek lagi ini pulang wisata. Jarak Aisyah. Tadinya. Oh, kan beda. Itu jeruk kalau